Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita atas nikmat iman, atas nikmat Islam, dan kita telah Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Dan sekarang kita berada pada bulan, apakah hari ini masih Syawal di akhir ke-30 atau kita sudah masuk 1 Zulqa'dah? Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada pada bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan haji. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji itu tidak sembarangan, tetapi Allah telah tentukan waktunya. Maka tidak boleh orang melaksanakan haji sebelum waktunya atau setelah waktunya, maka hajinya tidak sah. Apa saja bulan-bulan haji itu? Bulan haji itu ada 3, dan inilah waktu pelaksanaan haji. Apa itu bulan yang 3? Pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah. Kemudian waktu pelaksanaan haji itu dimulai dari tanggal 1 Syawal berakhir 10 Zulhijjah. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haji. Apa maksudnya? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Syawal bulan haji, wukuf di Arafah bulan Zulhijjah, kok Zulqa'dah bulan haji, padahal mabit di Mina bulan Zulhijjah, melontar juga bulan Zulhijjah. Yang mana inti haji itu adalah puncaknya wukuf di padang Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi kok disebut Syawal bulan haji, Zulqa'dah bulan haji, Zulhijjah bulan haji. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan ini adalah bulan-bulan haji, artinya adalah bahwa dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah, itulah kesempatan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk berniat ke tanah suci Mekah dengan niat melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada Bapak Ibu berangkat tanggal 1 Syawal ke Mekah, kemudian tiba di miqat, dia pakai kain ihram dan berniat. Niatnya labbaik Allahumma hajjan, 1 Syawal, hari Idul Fitri. Di miqat dia pakai kain ihram, lalu dia berniat, ya Allah, aku berniat haji, labbaik Allahumma hajjan. Maka langsung dia menuju kepada Mekah. Sah hajinya? Sah. Dan terhitung nama hajinya haji ifrad.
maka dia harus memakai kain ihram. Kalau dia niat haji saja, dia memakai pakaian ihram dan menjauhi seluruh larangan ihram mulai dari 1 Syawal itu sampai tanggal 10 Zulhijjah, 2 bulan 10 hari dia pakai kain ihram. Karena tadi dari awal dia niat haji sudah, dan itu haji ifrad namanya. Tapi kalau seandainya begitu juga, kalau seandainya dia berniat haji qiran, karena macam haji itu ada 3. Ada haji ifrad, artinya pada dari miqat ke Mekah itu dia hanya berniat haji saja ketika masuk Mekah. Ada namanya haji qiran, yaitu menggabung antara 2 niat, yaitu haji dan umrah. Maka di miqat itu dia berniat labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya Allah, aku berniat haji dan umrah sekaligus. Amalannya 1, niatnya 2. Maka ini namanya haji qiran. Ada lagi yang ketiga, haji tamattu. Biasanya jemaah haji kita memilih haji tamattu. Ketika dia masuk Mekah di bulan haji ini, niatnya dari miqat itu hanya umrah saja. Maka apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Tetapi dengan syarat dia harus umrahnya di bulan haji. Maka bulan haji mulainya kapan? 1 Syawal. Maka rentang 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah, apabila dia berniat dari miqat niat umrah, langsung ke Mekah niat umrah. Setelah itu dia duduk di Mekah, bermukim di Mekah sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah. Setelah dia umrah, dia sudah tawaf, sa'i, cukur rambut, tanggalkan kain ihram. Kemudian dia selama di Mekah bersenang-senang, pakai pakaian biasa. Kemudian dia tinggal lagi memperbanyak ibadah. Lalu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Di 8 Zulhijjah nanti dari hotel tempat tinggal masing-masing, di situ mulailah pagi 8 Zulhijjah itu dia mandi, kemudian persiapan ihram dan memakai kain ihram kembali. Kemudian setelah ketika dia memakai kain ihram, setelah itu dia sholat 2 rakaat, kemudian memasang niat. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan. Berarti didahului oleh umrah. Setelah umrah dia berpakaian biasa, tunggu tanggal 8 dia ihram kembali. Tapi ihram kedua tanggal 8 itu niatnya cuma haji. Orang seperti ini hajinya namanya haji tamattu. Kebanyakan ulama mengatakan haji yang paling afdal dari 3 macam ini, memang berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan kalau ulama Syafi'iyah, Bapak Ibu kan Syafi'i mazhabnya, maka yang paling bagus haji itu macamnya adalah haji ifrad, mufrid. Jadi masuk ke Mekah itu dengan haji. Umrahnya kapan? Selesai haji. Alasan Imam Syafi'i, kenapa ifrad itu lebih afdal? Kenapa? Karena masyaqqahnya lebih berat, kesulitannya. Bayangkan, mulai dari miqat dia pakai ihram, baru tanggalkan kain ihramnya tanggal 10 Zulhijjah setelah melontar jamrah Aqabah. Kalau sempat 1 Syawal pakai ihram 2 bulan 10, dan itu menahan. Dan setiap menahan larangan ihram itu ibadah. Berbeda dengan orang tamattu yang bersenang-senang, tidak ada larangan ihram. Maka kata Imam Syafi'i, karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika Aisyah mengeluh, apa yang keluhan Aisyah? Aisyah pernah mengeluh kepada Rasulullah, capek dan lelahnya dia dalam melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah. Kena banyak jalan kaki. Bayangkan itu, dari Mekah nanti jalan kaki ke Mina, jalan kaki ke Arafah, dari Arafah jalan kaki ke Muzdalifah, dari Muzdalifah jalan kaki, capek, lelah. Ketika dia mengeluh lelah kepada Rasulullah, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kaedah kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ajruki ala qadri masyaqqatik. Jangan kau mengeluh Aisyah. Tahu kamu enggak? Pahala yang kau dapatkan sesuai dengan
dengan keletihan yang kau rasakan. Tidak ada yang sia-sia. Jadi bapak-bapak besok yang pergi haji, jangan mengeluh letih ya, jangan mengeluh capek, karena setiap tenaga, setiap upaya yang kita korbankan demi ibadah, apakah dalam bentuk melaksanakan atau dalam bentuk menahan, seperti menahan larangan-larangan ihram, itu semua itu bernilai di sisi Allah. Jangan mengeluh terlalu lama betul ini pakai kain ihram, itu ibadah itu. Maka kita menjaga supaya tidak kita melaksanakan larangan ihram, itu adalah ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bilang, maka di sini pahalamu sesuai dengan keletihan. Maka dari sini Imam Syafi'i mengatakan haji ifrad itu adalah haji yang paling susah. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan qiran adalah lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diriwayatkan yang kuat, dia ketika haji melaksanakan bentuk haji beliau qiran. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan haji tamattu lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sempat ketika dia di Mekah, kemudian setelah dia tawaf antara sa'i antara Safa dan Marwah, di Bukit Marwah dia mengatakan, kalau seandainya saya hidup tahun besok, saya akan melaksanakan haji dengan haji tamattu. Berarti Rasulullah sudah berniat tahun depan. Tapi apa yang terjadi? Pulang Rasulullah dari haji, 3 bulan setelah itu dia pun meninggal dan wafat. Maka Rasulullah selama hidupnya cuma haji sekali, dan haji itu adalah haji pertama dan haji terakhir. Tapi dia sudah berniat, kalau saya hidup, saya akan melaksanakan haji tamattu. Maka dari sini banyak ulama mengatakan haji tamattu lebih afdal daripada haji ifrad dan juga haji qiran. Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat di banyak yang insya Allah ini bersyukur kepada Allah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang susah haji sekarang ini. Mendaftar sekarang pada Kabupaten Kampar berapa tahun nunggunya? 26. Saya melihat sebagian daerah ada yang 90 tahun. Daftar sekarang, daftar tunggunya 90. Jadi kalau saya di umur 50 sekarang daftar, atau umur 90, berarti hajinya umur 140. Tapi jangan tidak mendaftar. Daftarkan. Kenapa? Nah, dunia ini ke depan kan tahu kita bagaimana perubahan-perubahan Allah menentukan. Yang penting Bapak Ibu, kalau kita sudah sanggup, nanti kan daftarkan, bayar. Itu kan sudah kita niat itu. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Kalau tidak sampai nanti meninggal kita, maka akan menjadi tanggung jawab ahli waris kita. Supaya apa? Duit yang sudah daftar itu jangan diambil, tapi harus digunakan untuk menghajikan kita yang telah meninggal. Jangan nanti Bapak Ibu putus asa pula ya. 90 tahun, 30 tahun, 40 tahun, gimana ini? Tidak mungkin. Karena tulang-tulang sudah goyang semua. Jangan putus asa. Tidak ada orang beriman tidak boleh putus asa. Tetap optimis. Apalagi Bapak Ibu sekalian, apa yang dihargai itu niat kita. Niat kita. Maka Rasulullah SAW dalam satu ayat, berapa banyak orang yang cuma berniat, tapi jauh lebih baik niatnya daripada orang yang beramal itu sendiri. Dengan niat itu saya tidak sampai, Allah akan berikan pahala. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang pergi haji pada tahun ini, maka ada nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wasiat Allah kepada kita. Apa yang pertama? Yaitu ayat tentang haji pertama. Ayat tentang haji ini Bapak Ibu setelah ayat tentang puasa. Maka kalau kita lihat urutannya di dalam Al-Quran, ayat berapa? Ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa kan 183 surah Al-Baqarah. Terus puasa. Setelah ayat tentang puasa, itu adalah ayat tentang hukum tanah haram. Setelah hukum tanah haram, baru apa yang kita laksanakan di tanah haram, yaitu masalah haji. Pada ayat 196 surah Al-Baqarah, Allah berbicara tentang haji. Ayat pertama tentang haji apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kamu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah. Di sini ada dua wasiat Allah kepada kita, perintah Allah kepada kita yang pergi haji. Kalau kamu wajib haji dan melaksanakan haji, sempurnakan
pelaksanaannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah ketika memerintahkan kita untuk satu ibadah, jangan dilaksanakan sembarangan asal-asalan. Tetapi Allah kepengen ibadah itu kita laksanakan sempurna. Maka sempurna itu apa? Pertama sekali memenuhi syarat-syarat wajibnya. Yang kedua, memenuhi syarat-syarat sahnya. Kemudian yang ketiga, memenuhi rukunnya. Kemudian yang keempat, memenuhi wajib-wajibnya. Karena antara rukun dan wajib haji beda. Karena kalau rukun haji sesuatu yang harus dilaksanakan, kalau tinggal batal haji kita, tidak bisa diganti. Kemudian kalau yang namanya wajib haji, apabila tinggal haji sah, tapi bayar dam, ganti dengan dam, ada denda. Jadi sempurna, penuhi wajibnya. Kemudian yang terpenting, jauhi seluruh larangan-larangan ihram. Dimana larangan-larangan ihram ini ada beberapa, ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, ada yang umum baik laki-laki dan perempuan. Dan larangan ini ada diantaranya kalau kita kerjakan batal haji kita, dan kita dikena 5 sanksi. Hajinya batal, kemudian dia harus meneruskan. Yang ketiga dia berdosa. Yang keempat dia nanti harus apa? Dia bayar seekor onta. Kemudian yang kelima dia harus qadha nanti di tahun yang akan daftar lagi nanti, tunggu lagi 90 tahun. Maka itu susah itu. Dan karena itu apa larangan itu cuma satu, yaitu apa? Sedang kita memakai ihram, berhubungan suami istri. Itu hati-hati bapak-bapak nanti yang pergi haji. Kalau sudah pasang niat ihram, jangan dekat-dekat istri. Kalau bisa jauh-jauh. Sebab nanti setan menggoda. Kalau nanti berhubungan sama istri, 5 tadi haji tidak sah. Itu satu-satunya larangan yang sangat berat. Nah, kemudian ada larangan-larangan kalau kita kerjakan. Larangan itu ada larangan kita berdosa tapi tak ada sanksi duniawi. Ada yang berdosa tapi disertai dengan sanksi duniawi. Kemudian ada yang tidak berdosa dan tidak ada sanksi duniawi. Itu ada jenis-jenisnya yang sudah disimpulkan oleh para ulama. Itu yang penting sempurnakan. Jadi tadi ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun-rukun, penuhi yang wajib-wajib haji. Setelah itu hindari seluruh larangan, kemudian kerjakan yang sunat-sunat. Kalau kerja yang sunat-sunat berarti otomatis jauhi segala yang makruh. Kalau ini kita apakan? Ini namanya sempurna. Karena kesempurnaan ibadah itu banyak bergantungkan kepada hal yang sunat, bukan kepada yang wajib. Contoh umpamanya sholat. Sholat itu sempurna sholat apa? Ada orang memenuhi rukun 13. Kemudian rukun-rukun sholat yang wajib sholat dilaksanakan. Tapi sempurna sholat bukan di rukun letaknya, di sunat. Apa itu? Ada salah satu sunat yang menjadi inti. Di setiap sunat-sunat itu ada yang inti dan bahkan menentukan kesempurnaan. Apa itu? Khusyuk. Khusyuk itu hukumnya sunat, tapi menentukan kesempurnaan sholat kita. Puasa kemarin, tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang menjadi kesempurnaan puasa kita? Bukan dalam rukunnya. Rukun itu harus, karena kalau rukun tidak ada, tidak sah puasa kita. Menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi apakah sempurna dengan begitu? Belum. Sempurnanya letaknya sejauh mana kita memenuhi sunat-sunat puasa. Maka salah satu sunat puasa kemarin apa? Meninggalkan menggunjing, tidak berbohong, tidak memfitnah. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang Ramadan kemarin selama berpuasa tidak ada berbohong sama sekali? Ada? Siapa di antara kita kemarin tak ada gunjing orang? Tapi Bapak Ibu, kalau kita gunjing batal puasa enggak? Kalau kita bohong sama orang sedang puasa, batal puasa? Kalau sempat batal wajib qadha. Kalau sempat wajib qadha 30 hari. Setiap hari itu ada bohong. 30 hari ini qadha. Setelah itu mengqadha 30 hari, ketika mengqadha bohong lagi. Qadha itu kerjanya sampai mati. Enggak habis-habis nanti. Subhanallah. Dia berdosa Pak, menggunjing, memfitnah, tapi dalam puasa posisinya letaknya cuma sunat. Tetapi ingat, kesempurnaan puasa kita letaknya di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, sempurna haji, sempurna umroh juga begitu. Letaknya di sunat-sunat itulah. Maka perhatikan nanti sunat-sunat, dan disitulah ujian Allah. Bagaimana kita berusaha untuk menyempurnakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wasiat Allah juga di dalam ayat itu, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jaga
dilaksanakan dengan niat yang ikhlas hanya semata-mata kepadanya. Itulah sebabnya kalau sholat kita membaca supaya ikhlas sholat kita itu hanya karena Allah, maka di awal sholat kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan dalam doa kita, dalam niat kita, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillah, ya kan? Jangan lupa lillah itu, karena itu pesan Allah, lillah. Kemudian haji juga begitu. Maka haji kita niatkan, nawaitu al-hajja lillahi ta'ala, atau nawaitul ihram bil haji lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajjat. Kemudian di situ kita disuruh memperbanyak kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu, maka ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat haji, ingat setelah kita pakai pakaian ihram, ibadah yang paling afdal setelah kita berniat adalah membaca, memperbanyak kalimat talbiyah. Yang mana kalimat talbiyah itu salah satu makna dan pesan di dalamnya adalah mengingatkan kepada kita keikhlasan niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Apa makna labbaik Allahumma labbaik? Ya Allah, ini aku datang, tinggalkan anakku, tinggalkan pekerjaanku, tinggalkan kampung, tinggalkan seluruh semua tugas-tugas kebunku, hartaku tinggalkan. Ini aku datang menghadapmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya datang ke tanah suci ini hanya semata-mata karena panggilan kita datang karena Allah, karena perintah Allah. Jaga niat ini. Dan itu Allah ingatkan dalam 2 ayat. Tidak ada ibadah yang Allah ingatkan betul secara spesifik tentang niat karena Allah kecuali haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah dalam ayat lain, yang mana dengan ayat ini kita wajib melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup sekali seumur hidup. Apa itu ayatnya? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa artinya? Walillahi 'alan nasi, wajib atas manusia melaksanakan ibadah haji bagi orang yang sanggup. Tapi apa? Karena Allah. Dan bahkan saking pentingnya keikhlasan niat, Allah dahulukan di dalam ayat itu dengan mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam ayat itu Allah berwasiat kepada kita, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang wajib baginya haji di bulan-bulan haji itu, maka bagi siapa yang melaksanakan haji, pesan Allah fala rafasa, jaga mulut. Maka untuk haji mabrur itu kita susah haji sekarang nih, maka jangan sia-siakan. Ingat pesan Allah, pertama jaga mulut, jangan mulut mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata bohong. Kemudian apa? Jaga mulut supaya mulut ini tidak keluar darinya kecuali yang baik-baik selama haji. Jangan keluar sesuatu yang mengandung dosa, itu usahakan. Kemudian wala fusuqa itu artinya apa? Jangan berbuat maksiat. Jadi kalau rafasa mulut, jaga mulut. Kalau fusuqa jaga perbuatan. Maka perbuatan itu pertama apa? Jaga larangan jangan kerjakan. Setelah itu apa? Seluruh bentuk maksiat, berbohong, menggunjing, memfitnah. Kemudian apa lagi? Wala jidala fil hajj. Jangan melakukan ataupun mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan jidala fil hajj. Itu kesimpulannya yang menyakiti hati orang lain. Jadi jangan buat sikap-sikap yang menyakiti orang. Kalau kita buat sikapnya bertengkar-tengkar sampai membuat hati orang sakit, tidak boleh. Wala jidala fil hajj. Ini pesan Allah. Kemudian apa lagi? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Tapi ingat, apa yang kau lakukan, hindari, jaga mulut, jaga perbuatan. Yang kamu lakukan adalah lakukanlah seluruh bentuk kebaikan. Apapun, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, Allah Maha tahu, dan Allah akan mencatat, dan Allah akan membalas. Kemudian Allah berpesan, kalau kalian berangkat haji berbekallah, tapi bekal kalian silakan bekal uang, bekal obat, bekal pakaian yang secukupnya, tetapi bukan itu yang sebaik-baik bekal. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekallah kamu, tapi ingat,
fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal yang kau bawa dalam haji itu adalah takwa. Yang mana takwa ini sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah bertakwa. Sekarang datang perintah haji. Jadikan takwa itu sebagai bekal kita dalam melaksanakan ibadah haji. Dan dengan begitu insyaallah Bapak Ibu akan pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Dapat saya sampaikan, aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.